الأمر العشرون هو آخر هذه البواعث المباركة وهو جهاد النفس والتخلص من عوائد السوء, yaitu memerangi jiwa ini, memerangi hawa nafsu ini dan membersihkan dia dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, jadi ada orang bermaksiat kadang-kadang karena terbawa kebiasaan. Ya, terbawa apa? Kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan tempat, kebiasaan berteman, kebiasaan permainan. Itu kadang-kadang tidak disadari, itu ternyata berefek kepada apa? Mudahnya dia bermaksiat. Maka saya mengatakan kalau ingin aman, bentengi diri dengan ini. Apa itu? Perangi hawa nafsu. Kemudian bebaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau abdu idza ibtuliya bi ma'siyatin minal ma'asi wa atada ala fi'liha, seorang hamba ketika diuji dengan maksiat dan dia membiasakan melakukannya, fa'alaihi an yabdula kamila wus'ihi wa taqatihi li tarki hadzal i'tiyad as-sayyi, maka wajib baginya, kata Syekh, berusaha semaksimal mungkin mengerahkan kemampuan dan tenaganya untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu. Wa anfa'u ma yaf'aluhu lidzalika ba'da al-isti'anah billahi an yatakhallasu min al-asbab al-mu'addiyah li hadhihi al-ma'siyat. Dan setelah memohon pertolongan kepada Allah, yang paling pas, paling jitu bagi dia, tinggalkan sebab-sebab yang mengantarkan kepada maksiat. Apa itu sebab-sebab itu? Syekh memperincikan, fa in kana taqa'u ma'rifqatis su'in fal wajib mufaraqatuhum. Kalau ternyata pendorong dia berbuat maksiat itu karena dorongan teman yang jelek, maka jangan berteman sama dia. Ya kan? Ini ada orang enggak mau dia aman dari maksiat, tapi teman ya dia bermaksiat biasanya diajak sama temannya itu, tapi masih dia berteman sama dia. Ya, maka enggak bisa dia aman dari maksiat, pasti akan ulang lagi maksiat itu. Akan terjadi lagi. Ini pertama. Wa in kana tahsulul ma'siyatu inda istikhdami syai'in minal ajzihati al-hadisah takhallasa minha. Kalau ternyata maksiat itu yang mendopang atau yang mendorong dia, yang menopang dia karena sebab menggunakan sesuatu dari alat-alat modern. Ya, kalau zaman kita mungkin bisa jadi HP, walaupun HP tidak umum. Tidak umum orang langsung dikatakan maksiat dengan HP, enggak. Ada orang-orang baik menggunakan HP, tapi ada orang tertentu kalau dia merasa kalau saya pegang HP itu wajib saya maksiat sudah. Misalkan kalau saya pegang alat ini wajib saya terjatuh dalam maksiat, enggak usah pakai dia. Ya, itu cara yang paling jitu, kata Syekh. Takhallasu anha atau takhallasu minha, bebaskan diri dari ini. Ya, kemudian termasuk juga di sini ajhizatil hadisah, permainan-permainan. Kalau dengan main sepak bola ternyata membuat dia tidak jadi sholat, tidak usah main sepak bola. Kalau dengan bermain apalah namanya permainan tertentu, misalkan dengan sebab itu kok ternyata dia harus bermaksiat, ya misalkan dia harus kena judinya di situ, kena hal-hal yang haram misalkan, ya tidak usah lakukan itu. Ya, itu cara yang paling aman, kata Syekh. Ketiga, wa in kanatil ma'siyatu tatakarrar minhu fi ardin khassah kharaja minha wa ghadaraha. Kalau ternyata pendorong maksiatnya itu dan itu membuat dia berulang-ulang karena sebab tempat, karena sebab daerah tertentu katanya, ya sudah keluar dari tempat itu, ya tinggalkan tempat itu katanya. Kharaja minha wa ghadaraha. Ini orang ndak sudah tahu dirinya lamun wa bakade kan tahu sakno misalkan pasti gede maksiat, lagu idemen datang itu. Ya, sudah tahu dirinya akan bermaksiat. Kalau sudah ketemu sama itu, kalau sudah menggunakan alat ini, kalau sudah berada di tempat itu, tapi dia masih disenangi tempat-tempat itu daripada dia mendatangi hal-hal yang baik misalkan. Nah, ini pentingnya harus kita ada upaya untuk melepaskan diri dari pendorong-pendorong ataupun penopang-penopang orang berbuat maksiat. Tadi contohkan 3 oleh Syekh, teman, tempat, sama apa? Ya, sama alat-alat yang menjerumuskan orang pada kemaksiatan. Kemudian ditutup oleh Syekh dengan sebuah kisah, wa yadullu lidzalika qissatur rajuli alladzi qatala mi'ata nafsin. Dan bisa kita petik pelajaran dalam hal ini, katanya kisah orang yang membunuh 100 nyawa. Wa dhahaba ila alim minal ulama, ternyata ceritanya itu dia pergi kepada orang alim. Ini pembunuh ini pergi kepada orang alim, mau taubat. Wa sa'alahu allahu taubatun, ya dia bertanya apakah masih bisa saya bertobat katanya. Faqala lahu, tapi dikatakan kepada dia, kalau hadis lengkapnya adalah dia pergi kepada orang ahli abid dulu, ya ahli ibadah, tatkala dia sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, apakah saya masih bisa bertaubat? Lalu
ahli ibadah itu yang tidak memiliki ilmu, dia mengatakan kalau model kamu sudah tidak ada taubat lagi, sudah 99 nyawa kamu bunuh katanya, bagaimana mungkin kamu bisa diterima taubatmu? Akhirnya digenapkan 100 habis, ya 100 dan dia bunuh orang. Lalu dia pergi kepada orang alim. Ini lebihnya orang alim itu pasti punya ilmu dia. Dia tidak ngawur dalam berfatwa. Dia bertanya, apakah ada taubat bagi saya? Orang alim itu mengatakan, na'am, iya katanya. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangimu dari taubat? Tidak ada. Pintu taubat itu luas. Pintu maghfirah Allah itu adalah terbuka. Tapi dengan catatan, kata dia, intolik ila ardi kada wa kada. Dengan catatan kamu harus tinggalkan tempatmu itu. Karena si alim ini tahu keadaan orang ini. Setelah diceritakan saya dari ini, saya berasal dari ini, orang ditanya itu ternyata orang alim. Tahu dia, oh memang daerah itu terkenal, ya daerahnya banyak orang maksiat. Terkenal kampung itu banyak orang narkoba di sana misalkan. Terkenal daerah itu banyak orang pengedar, ya ganja dan semisalnya. Ya cara yang terbaik hijrah. Ya hijrah, artinya tinggal ke tempat yang lain lagi lebih aman dulu untuk mendapatkan kenikmatan iman, kenikmatan sunnah dulu, ya. Walaupun satu saat kita akan kembali ketika mereka sudah apa? Mungkin untuk kita dakwahkan atau mungkin untuk kita ingatkan atau mungkin mereka bertaubat. Ya itu. Tinggalkan dia. Kita kos mungkin di tempat yang lain, kita cari kontrakan demi menyelamatkan agama kita. Kalau memang kondisinya sampai seperti itu. Di narak tadah tuh jaga agama, wah, kecuali sugul. Jangan pertahankan diri kita. Ya, jangan pertahankan diri kita di atas hal tersebut. Dan sekarang bukan suatu yang aib orang ketika meninggalkan kampungnya, ketika mencari tempat lain demi agama, ya. Kita berbicara demi agama, bukan hal yang lain. Ya, kalau memang sampai kondisi yang sangat ekstrim seperti itu, tidak bisa ibadah, tidak bisa menjaga iman, tidak bisa menjaga ya Islamnya, tinggalkan saja. Ya. Bahkan ulama mengatakan bisa jadi wajib kalau sampai nanti dia terjumus kepada kekafiran, wajib dah hijrah, tinggalkan. Kemudian fa inna biha unasan ya'buduna Allah, karena tempat yang kamu pergi itu nanti di sana orang-orang semua ahli ibadah. Fa'budillah ma'hum, ikut kamu beribadah bersama mereka. Ya, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan jangan pernah kembali ke kampungmu. Ya, fa innaha ardus su'in, karena kampungmu atau daerahmu adalah daerah yang banyak kerusakannya. Ini fatwanya orang alim secara umum, ya, namun bukan berarti kita menganjurkan setiap orang keluar dari kampungnya begitu saja, tidak. Tapi tentu harus melihat apakah sudah sampai pada taraf seperti ini, membunuh sampai 100 orang, ya, karena memang kehidupannya hidup sama orang-orang tidak benar, sehingga sampai mendorong dia membunuh apa? Membunuh orang. Ya mungkin kita tidak bisa bayangkan seperti apa keadaan kampungnya sampai dia ini membunuh 100 orang. Ngeri kan? Ya, ngeri sekali, kita tidak tahu.